Anak-anak, salah satu budaya Indonesia yang harus kita lestarikan adalah permainan tradisional. Masih seringkah kamu bermain dolanan tradisional ketika jam istirahat di sekolah? Waktu sebelum masa pandemi ya? Ataukah kalian memainkan dolanan tradisional ini ketika pulang sekolah? Atau kalian lebih suka bermain game di HP daripada bermain permainan tradisional? Iya Bu, soalnya Free Fire dan juga Mobile Legends itu lebih menarik dan tidak membuat capek. Nah, kalau begitu, berarti kalian lama-kelamaan akan menghapuskan dan akan menghilangkan warisan budaya dolanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kita, anak-anak. Lama-kelamaan dolanan tradisional akan punah. Ya, otomatis anak dan cucu kita nanti tidak akan bisa bermain dolanan tradisional. Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari dolanan tradisional ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Nah anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar apa saja contoh permainan tradisional dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu dolanan tradisional ini. Nah, coba anak-anak amati gambar ini. Nah, Edo dan juga temannya ini sedang bermain salah satu dolanan tradisional. Masihkah kamu bermain dolanan tradisional di daerahmu anak-anak? Harus ya, harus kita lestarikan. Nah anak-anak, dengan kita bermain dolanan tradisional itu, kita juga dapat memupuk sikap toleransi kepada teman kita. Nah anak-anak, pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2016, digelarlah acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kegiatan ini biasanya digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan juga kebudayaannya. Nah, sayangnya saat ini anak-anak Indonesia ini dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronik. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan oleh Zaini Alif dari komunitas Hong saat acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Anak-anak, permainan tradisional itu merupakan aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan loh. Karena adanya HP. HP-mu itu adalah salah satu sumber hilangnya dan punahnya permainan tradisional ini. Padahal permainan tradisional itu mengajarkan nilai, etika, dan juga identitas budaya bangsa kita. Anak-anak, banyak permainan tradisional di Indonesia ini yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya akan nilai-nilai tertentu. Misalnya di Jawa ada permainan dingkle oglak aglik, dan di Sunda ada perepet jengkol. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan. Jadi perbedaan bukanlah menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan, justru bisa menjadi suatu keunggulan. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Eka, masihkah kamu bermain dolanan tradisional di daerah kalian masing-masing? Semoga masih ya anak-anak.
Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah bukalah buku paket kalian halaman 46 sampai 47. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab anak-anak. Coba kalian baca ya. Nah, coba kalian kerjakan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Oke, nah, tahukah kamu dengan permainan dingklik oglak-aglik? Nah, permainan dingklik oglak-aglik ini serupa dengan permainan perepet jengkol. Hanya saja bedanya, kalau dingklik oglak-aglik ini berasal dari Jawa Tengah, sedangkan perepet jengkol dimainkan di Jawa Barat. Nah, ini adalah gambar dari permainan dingklik oglak-aglik ataupun permainan perepet jengkol. Nah, permainan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 anak. Semua anggota berdiri melingkar saling membelakangi dan juga berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok itu saling bertautan. Kemudian, dengan satu kaki yang menapak, mereka bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu daerahnya. Nah, bagaimana cara menentukan pemenangnya? Kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak, itulah pemenangnya. Nah, sekarang coba kita pelajari lagu yang dinyanyikan di Jawa Tengah. Tadi judulnya adalah Dingklik Oglak-Aglik ya. Nah, lagunya seperti ini. Pasang dingklik oglak-aglik, yen keceklek adang goge. Yuyu mbak yu monggo, dateng pasar blonjo. Leh oleh nopo, jenang jagung entok-entok, jenang jagung entok-entok, jenang jagung. Nah, lagunya kalau dari Jawa Tengah adalah seperti ini. Nah, sedangkan lagu perepet jengkol yang berasal dari Jawa Barat dinyanyikan seperti ini. Perepet jengkol jajahean, kadempet kokol jejeretean. Perepet jengkol jajahean, kadempet kokol jejeretean. Jaja 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 jaja. Nah, begitu ya anak-anak. Mohon maaf untuk yang lagu dari Jawa Barat. Apabila ada salah nadanya dari BK, mohon maaf sekali ya. Ini adalah hanya contohnya saja. Seperti itu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan lagu yang sesuai. Nah, anak-anak, ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah coba kalian membuat sebuah karangan yang menceritakan pengalamanmu saat memainkan permainan tradisional bersama dengan teman-temanmu. Ya, ceritanya, karangannya harus berisi tentang permainan tradisional. Nah, anak-anak, ini lagu syukur. Nah, kemarin kita sudah belajar kembali, mengingat-ingat kembali tentang tangga nada diatonis mayor yang terdapat pada lagu Kampungku. Nah, sekarang kita mengingat-ingat kembali lagu syukur yang bertangga nada diatonis minor. Nah, untuk lagunya tidak perlu BK nyanyikan lagi karena anak-anak sudah pernah belajar lagu ini di tema 7. Nah, sekarang masih ingat ya dengan tangga nada diatonis minor? Ya, tangga nada diatonis minor ini memiliki pola interval 1/2, 1-1-1, setengah 1-1. Atau jinga, cici, jinga, cici. Tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Apa itu? Tangga nada diatonis minor harmonis ini adalah tangga nada dengan nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Maksudnya bagaimana, Bu? Coba kalian amati urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut ini ya. Nah, menggunakan kunci A. Nah, nada ketujuhnya yaitu A, B, C, D, E, F, gis ya, ada gis. Nah, itu dinaikkan menjadi setengah di nada sol. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri tangga nada diatonis minornya masih ingat? Ya, yang pertama adalah lagunya bersifat sedih. Kemudian dinyanyikan dengan kurang bersemangat.
Nah, tangga nada ini diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Nah, anak-anak, ini adalah latihan soal untuk hari ini. Silahkan dikerjakan, jangan lupa ditulis soalnya, kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Sampai jumpa.